UMKM menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi Bali yang terbukti mampu bertahan di tengah masa pandemi walaupun sebenarnya mereka juga terdampak cukup parah. Ketangguhan para pelaku UMKM ini menjadi modal kuat untuk membawa UMKM Bali naik kelas. Karena itulah anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer ini terus bergerak di seluruh Bali melakukan pemberdayaan UMKM, pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM di Bali serta membawa UMKM naik kelas hingga tembus pasar ekspor. Anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini menegaskan pihaknya akan terus konsisten membantu UMKM termasuk dalam urusan permodalan karena salah satu kendala terbesar UMKM adalah akses permodalan selain juga soal pemasaran. Untuk itulah Demer gencar memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai berbagai program akses permodalan, baik yang bisa diakses lewat KUR di BRI, program di Pegadaian maupun program Mekar di Permodalan Nasional Madani atau PNM. Demer juga menegaskan banyak kesempatan yang bisa diambil pelaku UMKM untuk dapat mengubah hidupnya lebih sejahtera dan naik kelas. Karena itu, Demer yang juga pengusaha dan mantan Ketua Umum Kadin Bali memotivasi para pelaku UMKM, calon pelaku UMKM, atau pengusaha baru, jangan takut berusaha, jangan takut memulai usaha, karena pasti selalu ada jalannya. Dan dirinya akan selalu ada bersama mendampingi pelaku UMKM dalam suka maupun duka. Saya sengaja membawa teman-teman yang bisa membantu di daerah Karangasem ini, terutama mereka yang memerlukan modal. Ya, biasanya modalnya modal uang. Ya, saya ingin berusaha, tapi kok saya nggak punya modal, kan itu yang biasanya ibu-ibu ya. Nah, ya langsung gitu. Berarti memang itu yang menjadi kebutuhan pokok ya. Kalau yang mempunyai peluang-peluang, maka ini kesempatan Anda merubah hidup Anda. Ini kesempatan ibu-ibu untuk merubah hidup dengan dapat modal dari mereka, dapat pengetahuan dari mereka, sehingga nanti dapat modal, sehingga mulai berusaha. Kalau sudah mulai berusaha, biasanya akan lebih sejahtera. Ternyata di sini kita punya sebenarnya ultra mikro. Pemerintah pusat, mungkin teman-teman dari sini termasuk yang mengerti mungkin belum pernah dengar juga nih ultra mikro. Ya, ultra mikro itu ada sebenarnya gabungan antara BRI, Pegadaian dan PNM. Ya, ini untuk memudahkan mencari modal tadi. Ya, bagaimanapun keadaan ibu nanti bisa difasilitasi untuk modal. Yang penting kemauannya, yang penting jujurnya. Nah, itu yang dipentingkan. Asal mau, asal jujur, ya. Konsistensi dan totalitas Demer melakukan pemberdayaan UMKM mendapatkan apresiasi luar biasa dari pelaku UMKM di seluruh Bali. Cok Juni, yang merupakan owner UMKM Kripika dari Karangasem, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Demer kepada pelaku UMKM Bali. Pihaknya juga mengapresiasi Demer bisa datang langsung menemui para pelaku UMKM, memberikan informasi dan memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM yang sedang berkembang di Karangasem. Pihaknya mengaku sangat termotivasi dengan dukungan dari Demer ini. Dia menegaskan walaupun pariwisata Bali sempat terpuruk karena pandemi, tapi pelaku UMKM tetap semangat bertahan dan bangkit, serta turut menjadi penopang perekonomian. Diharapkan UMKM Bali bisa tetap kompak bersatu, semakin kuat, maju, dan bisa naik kelas atau go internasional dengan tembus ke pasar ekspor, tentunya juga atas dukungan penuh dari Demer dan tim. Terima kasih Bapak Sumarjaya Linggih bisa datang langsung ke masyarakat, khususnya di UMKM yang lagi berkembang di Karangasem ini. Kami sangat termotivasi dan sangat punya peluang ke depan bahwa Bali itu punya potensi, walaupun jatuh di pariwisata, tapi kami tetap bangkit dalam UMKM produk lokal inilah. Bersama Bapak Sumarjaya Linggih ini ke depan Bali lebih aku, lebih mantap, lebih sejahtera. Terima kasih Pak Sumarjaya Linggih dan semoga aspirasi ke depan Bali tetap mantap selamanya. Terima kasih. Untuk produk keripik pari kita atau brandingnya Kripika, Keripik Inovasi Karangasem, kita adalah bumbu khas Balinya jadikan branding kita ke depan. Bahwa di Bali itu punya bumbu yang mantap, jadi bisa dipakai keripik, pakai sayuran. Nah, kita akan kolaborasikan melalui sayuran pare. Nah, sayuran pare dulu kenalnya pahit, sekarang tidak, ternyata enak. Mari kita boomingkan keripik pare dengan rasa bumbu Bali bisa eksis di nasional ataupun di luar negeri. Pak, ini keripik sehat berarti Pak ya? Pasti, sehat itu mahal, keripik pare, Kripika. Tanpa MSG katanya nih? Tanpa MSG, asli, alami semuanya, organik.
Apresiasi serupa juga disampaikan seorang pelaku UMKM Karangasem, Niloh Putu Adnyani. Pelaku UMKM yang punya produk madu kele ini mengaku sangat bersyukur bisa ikut ambil bagian dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh Demer bersama BUMN ini. Ia berharap agar Demer lebih sering mengadakan sosialisasi serupa sehingga masyarakat sadar dengan potensi yang mereka miliki dan nantinya muncul ide atau gagasan untuk membangun usaha yang dapat membantu ekonomi keluarga. Saya pemilik UMKM yang ada di Karangasem yaitu Umah Kele dan produk turunannya Lolohe. Saya bersyukur banget bisa ikut sosialisasi yang diadakan oleh Bapak Gede Sumarjaya Linggih. Harapan saya agar Bapaknya itu lebih sering mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat yang untuk meningkatkan setidaknya dia dari masyarakat itu dia memiliki potensi apa yang dia miliki untuk memiliki usaha dan untuk agar agar mereka dari ide-ide yang mereka miliki mereka bisa memiliki usaha. Jadi dari usaha itu mereka bisa membantu ya setidaknya ekonomi keluarganya lah. Untuk produk kele kita pasarkan di online. Kita kebetulan budidaya lebah kita ada di Karangasem dan saya kebetulan kita prioritasnya di Denpasar. Jadinya kita online hanya di media sosial IG Umah Kele, FB-nya Umah Kele dan ada YouTube-nya juga. Kalau seandainya teman-teman yang mau belajar tentang budidaya lebah bisa deh nanti cari di Umah Kele. Dan ada juga kita produk turunannya Lolohe. Lolohe itu jamu kunyit asam yang satu-satunya menggunakan madu kele. Madu kele itu kalau di Bali ya madu kele. Kalau gini madu lebah tanpa sengat. Di sisi lain, Demer mengaku merasa senang karena UMKM baru terus bertumbuh dan nantinya mungkin akan menjadi lebih daripada 60% menopang pertumbuhan ekonomi. Tumbuh dan kuatnya UMKM juga diyakini membawa ekonomi negara ini semakin kuat dan tahan menghadapi berbagai ancaman krisis ataupun resesi global. UMKM bangkit! UMKM bangkit! UMKM bangkit! Bali 1 mengabarkan.